Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di muka bumi ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini Yesus menegaskan agar setiap murid tidak jemu-jemunya berdoa di tengah kesulitan hidup yang dialami. Kita diajak untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Maka pertanyaan saya hari ini adalah, sudahkah Anda berdoa hari ini? Sudahkah Anda memberikan waktumu yang terbaik untuk Allah yang setiap saat memberikan kita napas kehidupan? Saya membayangkan kalau Tuhan mengatakan satu tarikan napas kita bayar Rp25, tidak ada satu manusia pun yang sanggup membayarnya. Maka tugas kita sebagai orang beriman adalah bersyukur akan apapun yang kita terima dari Allah. Maka mari saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus mengajarkan kepada para murid dan kita semua yang mengimani Dia, agar kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa bukan berarti persoalan kita selesai. Berdoa tidak hanya tunggu ada persoalan baru kita datang kepada Tuhan. Tapi hendaknya hidup kita setiap hari ada rasa syukur. Ada relasi yang mendalam antara kita dengan Bapa dalam kerajaan surga dengan berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Yesus tidak meninggalkan kita. Apapun tantangannya, apapun persoalannya, apapun seberat apapun latar belakang hidup kita, Dia berjalan bersama kita. Dia menuntun kita untuk sampai pada pertobatan sejati. Maka mari kita buka diri kita biarkan Allah membentuk kita. Kita melakukan pertobatan adalah sarana kita berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Berdoa adalah kunci untuk membuka kerajaan surga. Semakin kita berdoa, semakin kita merasa bahwa hidup kita diberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu.
ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang sedang bekerja. Berikanlah mereka rahmat kesehatan, kebahagiaan, rejeki yang secukupnya. Jauhkanlah mereka dari sakit, penyakit, serta segala mara bahaya dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Semoga apapun yang mereka peroleh berkat kerja keras mereka, sungguh berguna bagi hidup mereka, bagi keluarga mereka, dan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.